sejatinya merupakan penggambaran atas masyarakat yang beragam, campuran, atau gabungan yang membentuk satu kesatuan. Namun, ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai pengertian masyarakat majemuk itu sendiri. Yang pertama ada S. Furnival. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat majemuk terdiri dari 2 atau lebih elemen dan tata sosial yang hidup berdampingan tetapi tidak terintegrasi dalam satu kesatuan politik. Yang kedua ada Clifford Geertz. Beliau mengatakan bahwa masyarakat majemuk terbagi ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kurangnya berdiri sendiri yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan primordial. Dan yang terakhir ada Nasikun. Nasikun menyatakan suatu masyarakat yang bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan yang ditandai kurangnya berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial dan serta munculnya konflik-konflik sosial di masyarakat. Karakteristik masyarakat majemuk menurut Van den Berg. Pertama, masyarakat yang terintegrasi ke dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki ciri khas budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kedua, adanya lembaga-lembaga sosial yang saling tergantung satu sama lain karena adanya tingkat perbedaan budaya yang tinggi. Ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Keempat, kecenderungan terjadinya konflik lebih besar di antara kelompok satu dengan yang lain. Kelima, integrasi sosial tumbuh di antara kelompok sosial yang satu dengan yang lain. Dan keenam, munculnya kekuasaan politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Lalu, faktor apa saja yang membentuk terbentuknya masyarakat yang kultural? Yang pertama, ada faktor sejarah. Dalam rangka politik multikulturalisme, ada 2 aspek yang memunculkan multikultural. Yang pertama, migrasi ke suatu daerah, dan yang kedua, kebanggaan sebagai minoritas. Misalnya saja nih, di Indonesia yang dikenal dengan masyarakatnya yang multikultural. Dan Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama pada sektor-sektor rempah-rempah, yang membuat hal ini pada dulunya negara-negara seperti Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris ini menjajah Indonesia. Karena penjajahan tersebut juga banyak dari beberapa negara cukup lama tinggal di Indonesia, bahkan sampai menikah dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, letak geografis. Faktor penyebab terjadinya masyarakat multikultural yaitu pengaruh letak geografis. Sebagai contoh, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua sehingga akan muncul keberagaman di dalamnya. Indonesia juga mempunyai 17.000 pulau yang tersebar dari barat, timur, utara, hingga ke selatan. Tersebarnya pulau tersebut menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya masyarakat multikultural. Contoh lainnya, Indonesia menjadi negara kepulauan di mana terdapat banyak daerah yang terdapat gunung dan daerah laut. Tentunya, cara hidup masyarakat di daerah gunung akan sangat berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Yang ketiga, adanya pengaruh budaya asing. Selain dipengaruhi oleh letak geografis, adanya masyarakat multikultural di Indonesia juga disebabkan oleh adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Masuknya pengaruh kebudayaan asing ini terjadi karena pengaruh geografis di Indonesia, sehingga terdapat unsur budaya asing dan agama yang masuk ke Indonesia. Penjajahan bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia kala itu disebut dengan istilah kolonialisme, di mana kolonialisme ini merupakan paham mengenai penundukan atau penguasaan suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan tertentu. Pada awalnya, kedatangan bangsa Barat ini sangatlah diterima oleh masyarakat Indonesia karena tujuannya yang semata-mata hanya untuk berdagang. Akan tetapi, semakin lama bangsa kolonial ini mulai menunjukkan sikap yang sewenang-wenang dalam mencapai tujuan mereka yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Berdasarkan perbedaan 2 kelompok sosial yang saling berseteru pada zaman kolonial ini, terdapat 2 kubu, yaitu kelompok penjajah dan kelompok terjajah. Kelompok penjajah adalah kelompok yang berhasil mengambil alih kekuasaan suatu negara
dan menguasai perdagangan, yang mana hal ini digambarkan oleh bangsa Barat yang berhasil menguasai bangsa Indonesia. Sedangkan kelompok terjajah diwakili oleh pribumi yang berhasil dikendalikan dengan kebijakan yang dibuat oleh kelompok penjajah. Selain itu, berdasarkan kacamata kolonialisme, bangsa Barat ini ditempatkan sebagai kelompok sosial yang paling unggul dari bangsa Timur. Kemajuan masyarakat Indonesia masa penjajahan Hindia Belanda. Berdasarkan tinjauan sejarah, sebagian dari negara-negara yang terfragmentasi secara ekstrim ditandai oleh sejarah masa lalu penaklukan oleh bangsa asing yang diikuti oleh kolonialisme, perbudakan, dan kerja paksa, yang kemudian membawa pada ketimpangan yang tidak jelas antar kelompok etnis atau ras. Sebagian dari proses pembentukan awal ini meninggalkan jejak pluralitas setelahnya dengan berbagai implikasi baik sosial, budaya, maupun politik. Menurut Fornival, masyarakat Indonesia pada zaman Hindia Belanda merupakan sebuah masyarakat maju atau plural societies, yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua elemen atau lebih yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain. Sebagai masyarakat majmuk, masyarakat Indonesia pada masa itu dapat dilihat berdasarkan: yang pertama, berdasarkan tipenya. Masyarakat Indonesia adalah tipe daerah tropis, di mana mereka yang berkuasa dan yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Yang kedua, berdasarkan kehidupan politik. Tanda yang paling jelas adalah tidak adanya permintaan sosial yang dikehendaki bersama atau common will. Secara keseluruhan, kehidupan tumbuh di atas sistem kasta tanpa ikatan agama. Dan yang terakhir, berdasarkan kehidupan ekonomi. Ciri yang menonjol adalah tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama atau common social demand. Sehingga karakter ekonomi yang dimiliki pun berbeda. Yang pertama, ada ekonomi majmuk atau plural economy yang terjadi pada masyarakat majmuk. Yang kedua, ada ekonomi tunggal atau unitary economy yang terjadi pada masyarakat yang bersifat homogeneous. Dan yang terakhir, ada kesamaan pola produksi dan ras, atau orang Belanda pada perkebunan, pribumi pada pertanian, dan orang Tionghoa pada pemasaran. Pemerintahan Belanda juga membuat kontras antar wilayah Jawa dengan luar Jawa yang semakin terasa. Sebagaimana yang diketahui bahwa sejak abad ke-18, tekanan pedagang Belanda berpindah dari Maluku ke Pulau Jawa. Maka, sejak saat itu pula, pengawasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah-daerah di luar Jawa hanya sebatas pengawasan tidak langsung. Selain itu, oleh karena diberlakukannya politik etis, maka yang banyak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan barat hanyalah mereka yang berasal dari golongan elit tradisional. Maka dari itu, yang memunculkan usahawan pribumi yang berasal dari luar Jawa, sedangkan kaum birokrat lebih banyak tumbuh di Pulau Jawa. Struktur pembagian golongan masyarakat menurut Hukum Ketatanegaraan tahun 1927. Pertama, golongan atas yang terdiri atas orang-orang Eropa. Kedua, golongan timur asing yang terdiri atas Tionghoa, Arab, dan juga India. Ketiga, golongan pribumi yang terdiri atas bangsa Indonesia asli. Adapun golongan pribumi dibagi lagi menjadi tiga: lapisan atas yang terdiri atas para bangsawan dan kerabat istana, lapisan menengah yaitu para petani kaya, pedagang kecil dan menengah, serta pegawai, dan lapisan bawah yaitu rakyat jelata yang hidup di perdesaan dan merupakan penduduk mayoritas.